Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 12 Hija. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas saya membuat kalkulator aritmatika. Oke, ini tampilan dari aplikasi kalkulator aritmatika yang sudah saya buat. Sekarang kita coba untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan pangkat. Oke. Di sini kita coba 2 ditambah 1 hasilnya pasti 3. Kemudian pengurangan hasilnya pasti min 2 karena 2 dikurang 4. Kemudian 2 dikali 4 pasti 8. Dan pembagian pasti 0,5. Nah, kita coba 8, hasilnya 2. Kemudian apabila pada pembagian ini pada nilai 1, value nilai 1 dan value nilai 2 nya ini 0, seharusnya ini menghasilkan nilai NaN. Tapi saya sudah merubah yang tadinya nilainya NaN diubah menjadi 0. Oke, sekarang coba kita buktikan apakah 0 dibagi 0 itu hasilnya NaN. Nah, kita buktikan di sini 0 dibagi 0 seharusnya NaN. Nah, tapi untuk aplikasi yang sudah saya buat ini saya ubah menjadi 0 apabila menghasilkan nilai NaN. Nah, sekarang kita coba modulus. 5 nilai 2 nya 1. Nah, modulus juga sama dengan pembagian. Jadi apabila nilainya ini 0 dan modulusnya juga 0, seharusnya menghasilkan nilai NaN. Tapi saya sudah merubah yang hasilnya NaN menjadi 0. Sekarang kita buktikan lagi. Modulus 0. Nah, hasilnya NaN. Tapi saya sudah mengubah yang hasilnya NaN menjadi 0. Kemudian kita coba pangkat. 2 pangkat 2 seharusnya 4. Pangkat 3 8. Nah, di sini apabila saya menekan tombol plus, kurang, kali, bagi untuk label nilai dan pangkat ini nanti akan berubah menjadi nilai 1 dan nilai 2. Sama di sini untuk pengurangan, perkalian, pembagian juga. Nah, tapi apabila saya menekan tombol modulus ini, nilai 1 ini akan berubah menjadi nilai dan nilai 2 ini akan berubah menjadi modulus. Seperti ini. Nah, kemudian untuk pangkat, apabila saya menekan tombol pangkat, maka label modulus ini akan berubah menjadi pangkat. Nah, oke. Sekarang langsung aja kita ke kode HTML-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini untuk membuat tabel. Nah, untuk kode CSS-nya sedikit karena untuk kebanyakan style yang kita gunakan itu akan kita ubah di JavaScript-nya. Seperti ini. Nah, seperti untuk mengubah font family, color, font size, background color, text align, height, width, font size, border radius. Nah, kita ubah di JavaScript-nya ini. Nah, font family ini untuk mengubah fontnya menjadi Sego
UI, font size untuk mengubah ukuran font, color untuk mengubah warna color, background color untuk mengubah background colornya menjadi warna merah, letter spacing ini untuk memberikan jarak antara setiap fontnya. Nah, ini pada label ini mengapa kita menggunakan pengulangan, supaya kita tidak merubahnya satu persatu gitu. Karena kan label ini kita ada banyak. Coba kita lihat di sini. Label ini akan berbentuk node list. Nah, yang berisi yang dengan panjang listnya itu ada 3. Jadi kalau kita mengubahnya satu persatu, maka kita harus mengulangi hal tersebut 3 kali. Jadi lebih baik kita menggunakan pengulangan for supaya hanya 1 kali saja. Nah, ini sama juga. Nah, kemudian pada eventnya ini saya menggunakan add event listener. Kemudian tambah ini dari sini kita ambil terlebih dahulu bottom tambahnya menggunakan get element by ID yang berdasarkan ID-nya. Jadi apabila tombol tambahnya ini diklik, maka dia akan menjalankan kode-kode di dalamnya, seperti menjalankan function edit label. Nah, kemudian mengambil nilai value dari nilai 1 dan nilai 2, kemudian menjumlahkan. Setelah menjumlahkan, nah di sini number ini karena pada nilai 1 dan nilai 2 ini masih berbentuk string, maka kita harus merubahnya dulu menjadi number. Setelah dijumlahkan, dia akan merubah value pada hasil ini menjadi hasil dari penjumlahannya. Nah, untuk edit label ini seperti tadi, kita akan merubah pada setiap ditekan pada label ini akan berubah menjadi nilai 1, nilai 2, nilai, modulus, pangkat. Nah, kenapa saya menggunakan function? Supaya kita tidak mengulangnya berkali-kali. Jika saya tidak menggunakan function, maka saya akan menggunakan ini di setiap event. Jadi lebih baik saya menggunakan function. Nah, untuk label 1 sama dengan nilai 1 ini merupakan nilai defaultnya. Jadi apabila kita tidak memberi isi di function edit label ini, dia akan otomatis menjalankan default yang diberikan, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Oke. Untuk pengurangan perkalian juga sama. Nah, untuk pembagiannya ada yang beda. Di sini jadi apabila hasilnya ini jika hasilnya ini merupakan none, nah ini menggunakan function is none. Jadi apabila hasilnya none, dia akan merubah value-nya ini menjadi 0. Tapi jika tidak none, dia akan mengubah sesuai dari hasil yang dibaginya ini. Nah, modulus juga sama. Nah, ini modulus nih kita beri pada edit label ini nilai dan modulus, supaya pada saat kita tekan label nilai 1 dan nilai 2 nya itu berubah menjadi nilai dan modulus. Nah, kemudian pada hasilnya juga ini kita cek apabila 0 modulus 0 itu pasti hasilnya none. Jadi apabila none ini dia akan dirubah menjadi 0, dan apabila tidak none dia akan
merubah value-nya sesuai dengan hasil yang sudah dihitung. Kemudian untuk pembagian untuk perpangkatan nih, untuk pangkat dia akan merubah labelnya ini menjadi nilai dan pangkat. Oke, selebihnya sama, dia akan merubah value pada hasil menjadi perpangkatan yang sudah dihitung pada nilai 1 dan nilai 2. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.